Halo guys, kali ini aku bakal ngebahas gimana sih caranya ningkatin excited kita dalam bekerja sehingga kita bakal terus tancap gas dalam menghadapi ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. So anyway, ini adalah pengalaman pribadi aku di mana seringkali juga merasa kurang motivasi dalam bekerja dan kadang juga malas-malasan, gak ada gairah dan juga kerjanya tuh asal kerja doang gitu. Padahal target udah ada nih, schedule udah ditetapin. Cuman ya ini yang dari dalam ini yang sulit sulit banget ditaklukin, yaitu mood. Ya bisa dibilang aku masuk ke dalam kategori orang yang mood swing. Nah dari pengalamanku itu aku coba gali-gali informasi lagi dan aku praktekin ke dalam keseharianku dan ya alhasil sampai detik ini aku cukup bisa mengendalikan diriku dengan metode-metode yang bakal aku bagiin kepada kalian. Semoga metode ini juga cocok buat kalian. Oke, masuk ke materi utama. Jadi untuk mempermudahnya, aku bakal rangkum atau mengemasnya ke dalam sebuah formula. Formula ini aku sebut dengan ACE. A-E-S-T. Yang pertama adalah E. E ini adalah external motivation, di mana ini adalah motivasi yang berasal dari luar konteks pekerjaanmu. Contohnya seperti berasal dari faktor orang tua atau orang terdekat yang menjadi objek motivasinya. Misalnya, kamu pengen banget banggain orang tua atau pengen beliin orang tua rumah atau pengen beliin kendaraan terhadap kepada orang tuamu atau pengen sekolahin adik-adikmu. Ini adalah faktor eksternal yang berasal dari luar konteks pekerjaanmu. Contoh penerapannya seperti ini. Ketika kamu sedang merasa bermalas-malesan, sedang kurang gairah, coba deh menjauh dari kerumunan, coba merenung sejenak, kamu tanyakan lagi ke dirimu sendiri, sebenarnya kamu kerjanya buat siapa sih? Apakah untuk orang tua, apakah untuk adik-adik, dan lain sebagainya. Jadi ini fungsinya untuk mengingatkan lagi apa tujuan besarmu dan buat siapa kamu melakukan ini. Kita lupa tuh juga suatu hal yang wajar gitu. Kita juga kan sebagai manusia, jadi wajar untuk lupa terhadap hal-hal dasar seperti itu. Dan sesimpel kita cuma perlu ngingetin ke diri sendiri tentang apa sih tujuan kita buat ngelakuin semua ini. Dan ya menurut pengalamanku sendiri itu cukup membantu untuk nge-charge kembali energiku biar bisa lebih gas lagi untuk menghadapi satu hari penuh itu. Yang kedua adalah I. I di sini aku sebut sebagai impact. Di mana ini dimaksudkan adalah kamu memposisikan dirimu untuk bisa berdampak atau bisa membantu orang di sekelilingmu. Aku ambil contoh misalnya kamu adalah seorang business owner. Business owner tentunya punya target market dong yang pengen kamu solve problemnya melalui offer yang kamu tawarkan. Nah, melalui mereka kamu bisa membangkitkan gairah dan semangatmu biar kamu kerjanya itu lebih keras lagi. Karena kamu tahu, semakin lama kamu bermalas-malasan, maka solusi itu juga bakal semakin lama nyampe kepada mereka. Contoh lain misalnya kalau kamu seorang karyawan di sebuah perusahaan, di sini kamu bisa berdampak untuk perusahaan di tempat di mana kamu bekerja. Misalnya kalau kamu dipercaya untuk menghandle sebuah proyek dan berkomunikasi langsung di depan klien. Kamu bisa bekerja dengan semaksimal mungkin dan mengerahkan semua kemampuan dan skillmu sehingga ini akan membuat reputasi perusahaan di depan mata klienmu akan semakin meningkat. Oke, yang ketiga adalah S, special touch. Bagi kamu yang memiliki kepribadian yang cukup idealis, poin ini aku rasa tidak cukup sulit karena kamu sudah memiliki standar dalam kepribadianmu dan biasanya standar ini cukup tinggi. Di mana kamu akan semakin termotivasi atau gairahmu bakal semakin meningkat jika dalam kamu mengerjakan suatu project, entah itu dari prosesnya ataupun dari hasilnya, sesuai dengan standar yang telah kamu tetapkan. Contohnya jika kamu seorang video editor, di sini kamu bakal menginginkan ada special touch dalam setiap project yang sedang kamu tangani. Jadi ada unsur perfeksionisnya dalam setiap proses dalam penggarapan proyek ini. Misalnya, kamu sangat memperhatikan dari segi pengambilan angle-nya, ataupun dari kualitas audio dan color grading dan aspek-aspek lainnya.
Jadi ketika produk ini sesuai dengan standar yang telah kamu tetapkan, ini akan semakin meningkatkan gairah atau motivasimu untuk menyelesaikan proyek-proyek selanjutnya. Dan juga akan meningkatkan rasa percaya dirimu. Dan yang perlu diingat juga, terlalu perfeksionis itu tidak bagus, karena ini akan sangat berpengaruh pada waktu pengerjaannya. Jika kamu terlalu perfeksionis dalam sebuah proyek, ini cenderung bakal membuat waktu pengerjaannya akan juga semakin panjang. Dan sudah pasti akan berpengaruh pada proyek-proyek yang selanjutnya. Dan untuk mengatasi itu, kamu bisa mempertimbangkan faktor T, time. Buatku, waktu adalah pecut paling efektif untukku bisa lebih cepat bergerak, memanfaatkan waktu lebih efisien lagi, bekerja lebih efektif lagi, dan terus mengimprove diri menjadi lebih baik lagi. Ya karena waktu pada dasarnya nggak bisa diulang lagi. Sekali waktu itu lewat, ya udah, yang ada malah penyesalan. Coba aja waktu itu aku nggak males-malesan. Coba aja kemarin aku bangunnya lebih pagian dikit. Dan akhirnya aku coba dalemin tentang time management agar aku bisa manage waktuku lebih efisien lagi. Nah, sehingga setiap menit dan setiap jam tuh aku udah tahu mesti ngapain. Dan juga deadline-nya juga udah terset secara spesifik. Nah, kalau kamu orang yang terlalu perfeksionis, waktu adalah pengingat terbaik untukmu selalu mengatakan cukup. Misalnya kayak gini nih, kamu mengerjakan sebuah project, tapi di dalam hati kok masih ada yang kurang ya? Kok ada yang belum seret ya? Padahal sebenarnya udah selesai nih, udah sesuai dengan misalnya sesuai dengan standar udah sesuai dengan standar kantormu, atau udah sesuai dengan ekspektasi klien. Tapi di dalam hati karena kamu cukup idealis dan juga perfeksionis, kamu masih ada ngerasa yang kurang. Dengan melihat timeline, dengan melihat waktu, jadi udah kamu lebih tegas untuk mengatakan cukup. Ya udah, karena udah waktunya udah selesai, ya udah aku kelarin aja. Dan ya, ini perlu dipraktekin dan diterapin setiap hari sehingga kamu bisa evaluasi terus-menerus menjadi lebih baik lagi. Harapanku dengan apa yang aku share pada video ini bisa berdampak buat kalian juga. Dan untuk time management mungkin nanti bakal aku bahas lebih dalam lagi di video yang terpisah, biar pembahasannya juga lebih dalam dan lebih fokus. Dan kalian juga bisa tulis di kolom komentar apa lagi yang mesti aku bahas, apa lagi yang pengen kalian dengar dari aku. So, untuk video kali ini cukup segitu aja. Jangan lupa like kalau bermanfaat buat kalian, dan share juga ke teman-teman kalian biar kita bisa growth bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk subscribe channelku Mode Fokus, dan aku Widi Arsana. I'll see you in the next video.